Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Kurnia dengan NIM 2248201085 dari kelas 6B Farmasi. Saya akan mempresentasikan materi yang itu tentang nutraceutical. Kemudian, nutraceutical adalah zat atau produk yang berasal dari makanan, namun memiliki manfaat medis atau kesehatan termasuk pencegahan atau pengobatan penyakit. Kemudian, sejarah perkembangan nutraceutical dimulai ketika pada tahun 1900-an, pabrik makanan di Amerika Serikat menambahkan yodium ke dalam garam untuk mencegah penyakit gondok. Para peneliti kemudian menemukan ratusan senyawa yang memiliki fungsi kesehatan bagi tubuh sebagai temuan baru di bidang fitokimia di dalam makanan. Kemudian, nutraceutical di era post-genomik. Genomika fungsional sangat membantu dalam penelitian nutraceutical dalam menjabarkan profil ekspresi gen secara global yang diinduksi oleh zat kimia dalam makanan hingga memberikan gambaran mekanisme zat tersebut. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi kerja nutraceutical di dalam tubuh, yaitu yang pertama variabilitas dosis yang dikonsumsi dalam makanan, faktor jenis kelamin, usia, lingkungan. Kemudian interaksi antara reseptor dengan ligand merupakan landasan utama dalam nutraceutical. Makanan yang mengandung banyak zat yang dapat mengikat reseptor dan secara fungsional dapat mengubah reseptor dan mendorongnya respon biologis. Kemudian ada fitokimia. Fitokimia merupakan bahan kimia kompleks yang ditemukan di dalam tanaman, terutama dalam buah dan sayur. Fitokimia memiliki antioksidan cenderung berwarna terang karena mengandung kromofor. Karotenoid membuat tanaman menjadi berwarna jingga kemerahan seperti wortel dan berwarna merah seperti tomat. Sekitar separuh dari 50 karotenoid di dalam makanan diserap di aliran darah. Pemanasan dan pemotongan sayur dapat melepaskan karotenoid. Karotenoid tidak larut dalam air tetapi mudah terserap dalam minyak. Kemudian contoh karaton yang banyak ditemukan adalah beta karoton dan alfa karoton yang dapat diubah menjadi vitamin A atau retinol. Terapi dengan antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat memperlambat atau mencegah kerusakan akibat radikal bebas. Antioksidan dalam makanan berupa molekul tambahan seperti zinc dan vitamin dan banyak ditemukan di dalam minyak sayur. Kemudian jenis-jenis produk dalam bahan alam yang dapat digunakan sebagai nutraceutical yaitu produk yang telah distandarisasi. Yang kedua, produk yang telah diketahui kemampuannya namun belum distandarisasi atau secara empiris. Kemudian ada likopen. Likopen adalah fitokimia yang hanya dapat disintesis oleh tanaman dan mikroorganisme dan tidak dapat disintesis oleh manusia. Likopen dikenal sebagai antioksidan karena perannya menonaktifkan radikal bebas. Likopen memiliki kemampuan mengikat oksigen bebas 2 kali lipat lebih banyak daripada beta karoton, 10 kali lebih banyak dari kemampuan beta-tocopherol. Contoh tanaman yang mengandung likopen adalah tomat, semangka, dan pepaya. Kemudian ada lutein adalah xanthophyll dari salah satu karotenoid di dalam sayuran yang berwarna hijau sebagai antioksidan. Zeaxanthin adalah salah satu karotenoid alkohol yang paling sering ditemukan di alam sebagai antioksidan. Astaxanthin bermanfaat untuk mengatasi penyakit degeneratif pada lansia seperti nyeri otot dan kulit keriput. Kemudian kerusakan bahan pangan. Bahan pangan atau makanan jika dibiarkan dalam udara terbuka, maka akan mengalami kerusakan dan perubahan karakteristik fisik dan kimia. Kemudian kebusukan bahan pangan atau bahan dapat berlangsung secara cepat atau lambat tergantung dari jenis bahan dan kondisi lingkungan penyimpanan. Bahan yang kaya akan zat gizi akan lebih mudah rusak dan menimbulkan resiko keamanan pangan yang lebih besar dibandingkan bahan yang kandungan gizinya yaitu lebih rendah. Kemudian ada tanda-tanda kerusakan yaitu tekstur dari keras menjadi lunak, contohnya kentang, tekstur dari lunak menjadi keras, contohnya tepung, dari kental menjadi encer, contohnya telur, rasa menyimpang, contohnya sirup menjadi asam, aroma menyimpang, contohnya telur, penampakan secara visual menyimpang, contohnya berlendir. Klasifikasi. Kemudian bahan pangan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu bahan pangan yang mudah rusak, contohnya susu, bahan pangan yang agak mudah rusak, contohnya buah-buahan, bahan pangan yang tidak mudah rusak, contohnya kacang-kacangan. Penyebab kerusakan ada bakteri, kapang dan kamir, aktivitas enzim, serangga, suhu, kadar air, udara, sinar matahari, dan waktu. Kemudian jenis kerusakan ada secara mikrobiologis, mekanis, fisik, biologis, dan kerusakan kimia. Sangat penting bahan makanan dibungkus dengan plastik yaitu untuk mengurangi kerusakan fisik. Kemudian pengawetan mencegah kerusakan bahan pangan digunakan pengawetan suhu tinggi. Penggunaan suhu tinggi merupakan metode pengawetan makanan yang sangat efektif untuk mencegah kerusakan karena dapat membunuh mikroorganisme patogen seperti dengan cara blensir.
Kemudian lama waktu blensir yaitu ada dalam kolom ini. Kemudian pengawatan kimia sudah sering digunakan untuk mencegah kerusakan, yaitu untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur serta mencegah oksidasi. Contohnya ada asam benzoat, asam sitrat, dan natrium nitrat. Kemudian ada pengeringan. Pengeringan adalah metode pengawatan bahan pangan yang efektif untuk mencegah kerusakan dengan cara mengurangi kadar air, karena kalau kadar air tinggi, maka dengan mudah bakteri dan jamur itu akan menempel sehingga tidak tahan lama. Contohnya ikan basah hanya tahan 1 hari dan ikan kering tahan selama 1 bulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.